Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan kegiatan P5 ya. P5 yang pertama nilai P5 atau PPRA, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, akhlak kepada alam, memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian gotong royong yaitu kerjasama komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, tanggap terhadap lingkungan sosial dan persepsi sosial. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkeadaban yaitu kesalehan sosial, berbudaya dan peduli lingkungan. Dimensi kreatif itu inovatif, kreatif dan mandiri. Tema saya waktu itu saya pilih tentang pendauran ulang sampah non-organik. Temanya. Nah, kemudian membersihkan lingkungan sekolah adalah sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama guru, kemudian para siswa. Nah, SMA Negeri 1 Natal termasuk salah satu sekolah yang paling banyak bisa dikatakan sampah botol plastik. Nah, berangkat dari situlah maka saya mengambil materi saya tentang P5 ini, yaitu berkenaan dengan kerajinan tangan yang bahan dasarnya itu berasal dari sampah. Nah, seperti yang telah saya rancang sebelumnya, yaitu pembuatan tempat ataupun botol minuman ataupun bunga juga. Ya, yang pertama langkahnya cuci botol aqua bekas hingga bersih dan keringkan. Kemudian langkah selanjutnya potong botol menjadi dua bagian menggunakan gunting atau pisau. Kemudian potong bagian atas botol menjadi bentuk kelompok bunga 5 sampai 7 kelopak atau sesuai dengan keinginan. Kemudian potong bagian bawah botol menjadi bentuk bunga, pusat bunga, cat kelopak dan pusat bunga sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian rakit kelopak dan pusat bunga dengan menggunakan kawat atau lem. Tambahkan dekorasi seperti daun, batang atau hiasan lainnya. Terakhir, bunga pun jadi dan sampah pun bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan bernilai daya guna. Itu sekilas tentang modul P5. Nah, sekarang presentasi tentang PPT ataupun proposal yang telah saya rancang dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa, Materi Hidup Berpoya-poya melalui Problem Based Learning atau PBL di kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Nah, daftar isi yang ada dalam proposal yang pertama adalah latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau sedikit teori tentang penelitian. PPT-nya nggak ada. Kemudian, PPT-nya Bu, nggak ada. apa Bu? PPT untuk PTK-nya nggak dibuat. Ini Bu. Oh, ini di layar nggak ada nih. Oh, bentar Bu ya. Nah, Oh, mungkin belum di-share dia. Ditutup dulu yang oh, tadi berarti Bu. iya tutup dulu yang tadi Nah, baru ya, buka oke yang Bu. baru. Ya. Nanti nggak usah cerita semua ya, Pak. Oh, jadi Cukup Bu. latar belakang, rumusan masalah, sama metodologi. Ya. Ini adalah PPT dengan judul Peningkatan Motivasi
belajar siswa materi hidup berpoya-poya melalui problem based learning di kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Nah, latar belakang daripada pemilihan metode ini, yang pertama SMA Negeri 1 Natal merupakan salah satu pendidikan yang mengedepankan pendidikan agama Islam sebagai prioritas yang harus dikedepankan. Nah, kemudian di dalam proses pembelajaran sering terjadi terkadang metode yang sudah diterapkan tidak begitu menarik dan tidak begitu memotivasi peserta didik sehingga penulis berencana untuk ibaratnya mengganti metode dari metode sebelumnya ke metode PBL atau Program Based Learning yang salah satu tujuannya untuk melihat daya tingkat ataupun peningkatan motivasi belajar siswa yang ada di kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Nah, pembatasan masalahnya dalam penelitian ini dibatasi pada peningkatan motivasi belajar siswa pada materi hidup berpoya-poya di kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana pengaruh PBL terhadap motivasi belajar siswa terhadap materi hidup berpoya-poya di kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Yang kedua, bagaimana PBL mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam menganalisis materi hidup berpoya-poya di kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Yang ketiga, bagaimana hasil motivasi belajar siswa di kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Singkat tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa pada materi hidup berpoya-poya dari cara belajar sebelumnya ke cara belajar PBL. Kemudian manfaat singkat daripada penelitian ini secara praktis, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran materi hidup berpoya-poya di kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Nah, kemudian adapun metodologi penelitian ini adalah dibagi ke dalam fase ataupun dibagi metode lagi penelitian ini yang pertama jenis penelitian PTK, kemudian variabel penelitian, variabel bebas ataupun variabel terikat. Kemudian subjek penelitian siswa kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Sumber datanya, data utamanya adalah siswa kelas 10.3 SMA Negeri 1 Natal. Data pembantunya seluruh komponen sekolah termasuk kepala sekolah, guru, dan komponen lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, tes dengan menggunakan siklus penelitian yang sudah dijelaskan di dalam proposal ini terbagi ke dalam dua siklus, prasiklus sebelum menggunakan metode PBL, kemudian siklus 1 perencanaan membuat modul atau RPP dan PBL, kemudian pelaksanaan dengan menggunakan RPP atau modul yang sudah dirancang, melakukan observasi dan refleksi. Kemudian siklus kedua, setelah didapatkan hasil daripada siklus pertama, maka di siklus kedua atau perencanaan mengidentifikasi masalah yang muncul di siklus 1 untuk diperbaiki atau disusun kembali modulnya atau PBL-nya yang baru untuk melaksanakan tindakan selanjutnya yang menekankan kepada metode PBL, observasi, evaluasi, serta refleksi. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya presentasikan terkait dengan modul PPRA, P5RA, dan modul ataupun PPT daripada PTK saya. Oke. Baik, Bapak boleh dibuka dulu judul tadi? Yang mana Bu? Judul PTK-nya. Ya, judul. Ya. Ini Bu judulnya. Oke. Ya. Boleh saya tahu kenapa dengan motivasi belajar siswa, Pak, sehingga Bapak ingin teliti? Ya, karena menurut saya Bu, Mm-mm. motivasi ini sangat penting dalam suksesnya kegiatan pembelajaran. Kalau siswa kurang motivasi, maka sudah dipastikan pembelajaran tersebut tidak akan mendapatkan hasilnya, Bu. Itu Berarti kalau menurut siswa saya. Bapak sebelumnya kurang motivasinya. Ya, tidak seluruhnya kurang, Bu. Cuman terkadang ada sekian orang kurang motivasi, ada juga yang serius,
entah memang faktornya itu dari metodenya ini atau memang faktor lain. Inilah makanya saya ingin mencari tahu faktornya. Saya mulai dari metode ini dulu. Mana tahu dengan ini ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan melalui metode PBL ini, berarti bukan metode yang salah. Oh, bisa juga nanti faktor keluarga, faktor anaknya sendiri, faktor lingkungannya, atau faktor lainnya. Oke, baik. Jadi kalau begitu, tadi rumusan Bapak apa ya? Boleh dibuka rumusannya? Rumusan masalahnya ini, Bu. Hmm. Yang pertama, bagaimana pengaruh PBL? Apakah sebenarnya PBL itu ada pengaruhnya dengan motivasi siswa, Bu? Bagaimana cara Bapak mengetahui PBL itu ada pengaruh nggak terhadap motivasi belajar siswa? Oh, yang pertama yang saya lakukan sepintas membandingkan metode misalnya sebelumnya dengan metode PBL ini. Misalnya kalau sebelumnya misalnya saya gunakan metode entah itu ceramah saja atau itu menonton video saja, ah, anak itu mungkin kurang motivasinya, maka saya gunakan PBL ini untuk melihat apakah anak itu ataupun pengaruh motivasi anak tersebut ada ataupun tidak melalui PBL ini. Oke, jadi begini Bapak. Nah, Ya, Bu? ketika ini kan Bapak melakukan penelitian di kelas Bapak, ya kan? Ya, Nah, ya, Bu? perbandingan yang ingin Bapak lakukan itu kan tidak terjadi saat penelitian PTK berlangsung. Tapi Ya, Bapak membayangkan pengalaman ngajar Bapak dulu yang ceramah misalnya, oh begini ya, nih motivasinya. Nah, sekarang pakai PBL ada berubah nggak? Kan begitu ya? ya, Nah, jadi mungkin bukan bagaimana pengaruh PBL, tapi bagaimana PBL memotivasi belajar siswa pada materi hidup berfoya-foya. Udah itu aja ya, rumusan. Bu. Satu ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, begitu. Jadi kalau bagaimana pengaruh, nanti Bapak ribet nyari urusannya lagi. Karena pengaruh itu harus dibuktikan dengan uji regresi. Ya, Bu. Begitu. Nah, bagaimana PBL mempengaruhi? Itu juga nanti pakai uji. Jadi sebaiknya bagaimana PBL memotivasi belajar siswa. Nah, Bapak Ya, harus cari tahu apa indikator motivasi. Sehingga Bapak jadi tahu, oh siswa bersemangat itu termasuk motivasi. Siswa suka menjawab pertanyaan itu Bapak anggap motivasi. Nah, Bapak harus buatkan dulu itu. ya, Nah, Bu. kalau boleh saya tahu, Bapak instrumennya apa ya ini? Bagaimana cara Instrumen, Bapak membuktikan bahwa ketiga rumusan ini itu bisa Bapak jawab? Kan harus ada data kan? ya, Data saya itu. Hmm. melakukan instrumen pertama observasi, Bu. Apanya yang diobservasi, Pak? Ya, misalnya apa sebenarnya keinginan siswa itu dalam belajar, bagaimana sebenarnya metode yang mereka inginkan, nah kemudian bagaimana sebenarnya gaya belajar yang mereka sukai, sehingga mereka bisa termotivasi dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kalau begitu nanti Bapak lama penelitiannya itu. Jadi untuk penelitiannya, jadi judul Bapak tadi saran saya satu aja, bagaimana PBL memotivasi belajar siswa. Caranya nanti Bapak dengan lembar angket. Siswa Bapak Ya, berikan angket sebelum dan sesudah diajarkan dengan PBL. berarti dua kali Gitu. di situ, Bu ya? Ya, Bapak beri sebelum, Bapak beri sesudah. Kalau sebelumnya 50, sesudahnya jadi 100, jadi ada perubahan. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena sebenarnya PTK apa ya? Yang dilihat itu sebenarnya efektivitas, bagaimana Bapak mengajar. Bapak mengajar benar tidak? Menerapkan PBL dengan baik. Siswa Bapak waktu Bapak mengajar aktivitasnya bagus atau tidak. Jadi di sana ada namanya lembar observasi. Yang diobservasi itu aktivitas Bapak mengajar dan aktivitas siswa saat mendengar Bapak mengajar. Ya, Bu. Begitu. Jadi rumusannya kalau saran saya Bapak rubah saja seperti punya Pak Darman Hussein. Nanti apa namanya? Kalau Pak Darman Hussein dia lembar observasi dan tes, berarti Bapak lembar observasi dan angket. Ibu, ya, Begitu. Bu. Oke Bapak, itu untuk PTK. Ya, Bu. Ya, terima Nah, kasih. untuk P5 yang mau saya tanyakan, tadi Bapak pakai tema proyeknya itu memanfaatkan sampah ya.
Iya, Bu. Nah, itu memang nanti kan siswa Bapak SMA nih. Ini siswa Ya. berapa nih yang akan ditaruh PTK dan yang akan P5? Kenapa, Bu? Ini siswanya sama ini. Ya, SMA. Ya, SMA-nya maksud saya kayak Pak Holomuan tadi, untuk yang wudhu dia siswa SD kelas 2. Untuk yang P5 siswa SD kelas 4. Nah, Bapak ada perubahan atau sama semua siswanya? Rencana saya sama, Bu. Sama semua. Oke. Jadi untuk siswa Bapak yang Bapak akan gunakan P5 ini itu sampahnya mereka kutip dulu lalu diolah, atau memang sampahnya mereka kutip di rumah, diolahnya, dirapikan di rumah, baru diolah di sekolah? Mana yang benar? Kalau rencana saya, kalau memang waktunya nanti misalnya panjang, itu rencana saya titip di sekolah juga untuk menerapkan, mengamalkan kebersihan. Nah, Oke. kemudian ada juga saya rencanakan dikutip dari sekolah, cuman yang dipakai nanti yang sudah dipersiapkan dari rumah. Ya, oke, baik. Berarti tergantung waktu berarti ya. Ya, Bu. Oke. eh Baik, itu aja deh, Pak. Bapak ada pegang Quran, boleh membuka mengaji? Udah, Bu, udah ada di depan. Oke. Silahkan mengaji surah apa aja boleh. Yang penting bukan juz 30, apa bukan surah pendek. Oh iya, Bu. Ya, silahkan. Enggak di awal ayat pun enggak apa-apa kan, Bu? Boleh, bebas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم Cukup, تهتدون. Bapak. Cukup. Sadaqallahul Oke. azim. Baik, kita masih ada waktu sedikit lagi. Bapak boleh tuliskan satu ayatnya saja. Boleh, Bu? Udah, Pak? Ya, Bu. Udah? Sebentar, Bu. Sudah, Bu, satu ayat. Oke, boleh. Silahkan ditunjukin. Ini, Bu. Iya. Jelek. Oke. Ya, baik. Oke, tutup, Bapak. Bu, terima kasih. Ya, oke.
Rekamannya udah berhenti, Bu? Oh ya, belum. Lupa saya.